Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang pilihan yang ditentukan Allah sejak semula untuk menulis firman Tuhan. Setiap huruf, kata, kalimat, kisah yang ditulis dinafaskan, diinspirasikan secara verbal flannery oleh Roh Kudus kepada para penulis. Inspirasi plenary verbal ini hanya dinyatakan Tuhan kepada kurang lebih 40 penulis untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Lama sebanyak 39 kitab dan kitab-kitab Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab. Tidak ada lagi kitab lain yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Memang ditemukan tulisan manusia yang seperti dinyatakan dalam temuan arkeologis atau dokumen-dokumen kuno, tetapi itu bukanlah hasil dari inspirasi plenary verbal, hanya berupa respon atau tulisan manusia biasa yang berkaitan dengan kondisi atau situasi di zamannya. Ke-66 kitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus secara progresif atau secara bertahap. Mulai dari Musa menuliskan kitab-kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan pada tahun sekitar 1450 sebelum Masehi sampai dengan kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 90 Masehi. Antara kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru atau antara kitab Maleaki ke kitab Injil Matius ada jeda waktu 400 tahun. Tuhan tidak menyatakan inspirasi plenary verbalnya kepada seorang pun penulis. Tuhan menyatakan inspirasi plenary verbalnya kepada penulis yang sudah ditentukan Tuhan Allah. Apabila ada orang, komunitas, kelompok, atau keyakinan yang mengatakan bahwa ada penulisan kitab lain selain ke-66 kitab itu, maka itu bukanlah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Allah itu sendiri. Dengan demikian, setiap orang menyadari, mengakui, dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karena Roh Tuhan yang memberikan keyakinan iman tersebut, bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan dan pengertian intelektualitas belaka. Di dalam setiap huruf, kata, kalimat, dan kisah di tiap-tiap kitab adalah firman Allah yang pengajarannya, pembelajarannya, faktanya, dan kisah-kisah yang di dalamnya seluruhnya adalah benar atau disebut juga sebagai pernyataan Allah yang infallibility, yang tidak akan ada kesalahannya secara pengajaran, konsep, pengertian dari tiap-tiap ayat, pasal, kitab secara menyeluruh. Dan setiap orang yang dikaruniai iman, kepercayaan oleh Roh Kudus ketika membaca firman Tuhan, yaitu tiap-tiap ayat, tiap-tiap pasal dan kitab, dan mendapatkan pengertian, pemahaman yang utuh, lengkap, maka orang tersebut, yaitu orang-orang percaya, akan mengalami penerimaan iluminasi atau pencerahan pemikiran
Ketika seseorang, misalnya saya, membaca, mempelajari, merenungkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara bertahap, saat itu Roh Kudus memberikan juga pencerahan, pengertian, penjelasan di dalam batin yang dimengerti dengan pikiran untuk setiap pembacaan firman Tuhan itu dituntun untuk dilakukan bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian ada hubungan yang satu kesatuan tak terpisahkan antara inspirasi plenary verbal sekali dan final sesuai dengan kitab yang diberikan Tuhan kepada manusia, dan infallibility, kebenaran-kebenaran Allah yang tidak berubah, serta pencerahan iluminasi dari Roh Kudus. Seluruhnya adalah keberadaan karya Roh Tuhan atas umat manusia, orang pilihan yang menerima, melakukan, dan mengerjakan firman Tuhan seumur hidupnya bagi kemuliaannya. Kiranya pembelajaran ini dapat dimengerti dan diyakini bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.